Sungguh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita dipilih, kita ditebus dan dijadikan anak-anaknya. Oleh sebab itu tetap bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Pandang Dia senantiasa. Alami hadiratnya setiap saat. Kasih sayang
bersyukur Bapak untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Kau juga tetap mengasihi kami apapun keadaan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur pula Kau hadir di tengah kami dan menolong kami pada pagi hari ini Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami percayakan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu saat ini. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu akan menolong kami pagi ini untuk mengerti bagaimana kami hidup menurut kehendak-Mu. Tuhan, kami percayakan seluruh firman-Mu dalam tangan-Mu. Berapi hamba-Mu berkatilah ya Tuhan, agar dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dari kami. Pengurapan-Mu atas kami semua. Kami percayakan juga seluruh pujian kami di hadapan-Mu kami persembahkan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan mendengar kami, menerima persembahan kami, karena kami persembahkan semuanya di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita hari ini boleh berada juga lagi di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang pasti kita alami dalam hidup ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan terus akan menolong kita. Amin. Ya, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul doa dan pengampunan dosa. Ya, doa dan pengampunan dosa. Mari kita baca dulu ayatnya di dalam Matius 6 ayat 12. Ini doa yang sering kita doakan setiap saat kita berdoa Bapa kami. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa doa itu merupakan perjumpaan dengan Tuhan. Salah satu dari esensi doa itu adalah bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Dan seharusnya setiap kali kita berdoa, harusnya kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, karena itu kerinduan Tuhan. Gitu ya. Tuhan tuh rindu untuk selalu bersekutu dengan kita. Dia ingin bersama dengan kita. Dan itu tercatat di seluruh sepanjang Alkitab. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu terlihat bagaimana Tuhan itu selalu rindu bersama kita. Itu sebabnya maka di dalam Yakobus dikatakan mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepadamu. Sesungguhnya setiap kali kita berdoa kita akan didekati Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Tuhan dan setiap kali perjumpaan dengan Tuhan itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang kita alami. Paling tidak kita mengalami damai sejahtera, itu minimal. Ya, ada perubahan hidup yang kita bisa alami saat kita berjumpa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang ada kekuatan yang kita dapatkan dan minimal adalah damai sejahtera. Ya, saat kita menyembah Tuhan, ada sukacita, kekuatan yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi. Yang pasti itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kenyataannya, ya kalau kita lihat di dalam contoh-contoh di Alkitab, setiap kali berjumpa dengan Tuhan itu ada perubahan. Musa misalnya, ya dia berubah. Ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam semak belukar itu. Lalu kita melihat Yesaya, ya, orang yang merasa begitu najis. Ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, belum lagi kitanya Sakeus, perempuan Samaria di sumur Yakub, itu semua mengalami perubahan ketika dia berjumpa dengan pribadi yang namanya Tuhan itu. Nah, tetapi kenyataannya, ketika kita berdoa tidak selalu mengalami perjumpaan itu. Ya, kenapa? Salah satu adalah akibat dosa yang belum diselesaikan atau belum diampuni. Ada dosa yang kita simpan yang belum
kita akui. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa syarat perjumpaan dengan Tuhan itu adalah salah satunya imam itu harus berpakaian yang khusus, pakaian kudus. Itu melambangkan bahwa setiap perbuatan kita itu harus kudus. Kalau ada dosa yang belum diselesaikan, Tuhan tidak akan ketemu dengan kita karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu rindu kepada kita, tetapi dosalah yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Dia. Nah, dalam doa Bapa kami yang tadi kita baca, itu Yesus menyelipkan tentang permohonan pengampunan dosa ini. Itu bukti bahwa dosa itu sesuatu yang serius bagi Tuhan. Di mata Tuhan dosa itu bukan sekedar kesalahan atau kehilafan, kekeliruan yang mungkin tidak disengaja, tetapi dosa itu selalu berakibat serius di mata Tuhan. Itu sebabnya mengapa Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami itu, ampunilah kami. Ya, karena pengampunan dosa itu begitu penting. Kenapa? Karena dosa itu menghalangi doa kita. Ya, dosa itu menjadi penghalang anugerah Tuhan melimpah atas kita. Dosa itu selalu menghalangi doa kita. Ya, dia menjadi penghalang. Nah, mengapa menjadi penghalang? Kita akan melihat sekarang bahwa dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Kejadian 8 ayat 8 sampai 10. Saya baca ayat 8 saja. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, ini ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang marah. Ya, Tuhan tidak marah. Buktinya apa? Tuhan datang di taman itu waktu hari sejuk katanya. Jadi Tuhan tidak hadir dengan emosi yang meledak-ledak karena kesalahan manusia ini, tapi Allah itu datang di dalam waktu hari sejuk. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan itu seperti biasanya datang. Nah, seperti biasanya datang di taman itu. Tapi manusia sembunyi, takut gitu. Kenapa? Ada rasa bersalah. Dan saya percaya ini pengalaman kita semua gitu ya. Ketika kita melakukan satu kesalahan kepada Tuhan atau kepada sesama kita, ada rasa tidak nyaman. Nah, itu membuat manusia menjadi takut, apalagi setelah mereka tahu mereka dalam keadaan telanjang, mereka jadi malu, takut, menjadi satu, lalu mereka bersembunyi. Benarlah apa yang dikatakan Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi perhatikan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang memisahkan kita dengan Allah itu adalah dosa. Nah, dosa itu dalam bahasa Yunani itu ada beberapa, ada 5. Saya ambil satu di sini, itu namanya hamartia. Artinya tidak mengenai sasarannya, luput. Ya, tidak mengenai target. Ya, itu digambarkan bagaimana seorang pemanah gitu ya, dia memanah targetnya. Dan luput itu namanya hamartia, dosa. Itulah pelanggaran pada segala kehendak Allah. Ya, berontakan kepada otoritas Allah. Kita tidak jadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan inilah yang membuat kita menjadi takut dengan Tuhan. Menjadi kita tidak berani menghadap Tuhan. Itulah namanya dosa. Yang memisahkan kita dengan Allah. Rusak hubungannya. Ya, bukan Allah tidak mengampuni manusia. Ya, Allah itu siap mengampuni manusia. Tetapi manusialah yang menghindar.
Ya, cerita di dalam Kejadian 3 itu adalah cerita yang menyedihkan. Ya, ketika Tuhan datang di taman itu untuk menyelesaikan sebetulnya. Manusia sembunyi. Ya, ketika Tuhan tanya, kenapa kau sembunyi? Wah, aku telanjang. Siapa yang kau bilang kau telanjang? Apa kau sudah makan buah itu? Apa yang dibuat oleh manusia adalah menyalahkan sesamanya, tidak mengaku dengan jujur, iya Tuhan saya sudah makan. Mengaku tetapi menghindar. Nah, itulah yang membuat Tuhan akhirnya dengan sangat menyesal mengusir manusia dari Taman Eden. Dengan satu harapan, satu saat akan datang penebus. Ya, dalam nubuatan yang Allah katakan sendiri bahwa akan terjadi permusuhan antara perempuan ini dengan ular ini dan keturunannya dengan keturunan ular ini. Itu nubuatan tentang Yesus yang akan hadir di tengah-tengah dosa manusia untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Jadi dosa itu merusak manusia, hubungan manusia dengan Allah sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu harus diselesaikan dosa itu. Nanti kita akan lanjut bagaimana penyelesaian itu harus terjadi dalam hidup kita antara Tuhan dengan kita sehingga doa-doa kita itu selalu berkenan. Tiap kali kita berdoa kita merasakan damai sejahtera karena kita berjumpa dengan Dia. Dosa itu selalu merusak hubungan Tuhan dengan manusia. Apalagi yang dirusak oleh dosa adalah kehidupan manusia itu sendiri. Dosa itu merusak kehidupan manusia itu sendiri. Ya, di dalam Roma pasal 1 ayat 21-23 itu ditulis bagaimana rusaknya manusia. Ya, bagaimana manusia itu makin rusak gitu. Ya, ini kitab Roma ini berisi bagaimana Tuhan itu menggambarkan keadaan manusia itu mulai dari pasal 1 dan sampai beberapa pasal kemudian. Bagaimana manusia itu butuh pertolongan Tuhan. Ya, manusia yang karena dosa itu telah melakukan banyak kejahatan, makin rusak dan makin rusak. Dan akhirnya Paulus menuliskan dalam Roma itu bahwa dalam Roma 7 ayat 14 katakan di situ, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17. Kalau demikian bukanlah aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalamku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini akibat dosa. Manusia kehilangan atas dirinya, kekuasaan atas dirinya sendiri. Ya, Paulus melukiskan di situ, ketika dia ingin berbuat baik, jahat itu datang lebih dulu. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa semua perbuatan yang dia alami itu, dia sebetulnya gak suka. Dia benci itu. Tapi dia tidak berkuasa. Jadi dosa itu sudah melumpuhkan kehidupan manusia atas dosa. Ya, manusia tidak punya kuasa untuk melawan dosa lagi. Ya, bahkan yang dibenci, dia lakukan. Itulah keadaan manusia. Sehingga Paulus mengatakan, tidak ada yang baik, tidak ada sesuatu yang baik di dalamku. Sehingga Allah tidak punya alasan, gitu. tidak menemukan alasan dari dalam manusia untuk berkenan dan mau bersekutu dengan manusia. Karena sudah rusak. Ya, sudah tidak ada yang baik. Sehingga Allah tidak punya alasan untuk, ya saya maulah bersekutu dengan kamu. Tidak ada. Kalau melihat keadaan manusia,
Allah tidak punya alasan untuk memulihkan hubungan. Buat apa sih? Coba kita pikir ya. Tuhan itu kurang apa gitu? Kurang penyembah? Laksaan malaikat di surga itu menjadi penyembah siang malam, kata kitab Wahyu menceritakan itu. Tidak pernah berhenti makhluk itu menyembah Tuhan. Apakah manusia butuh? Apakah Tuhan itu butuh manusia? Sebetulnya tidak. Sehingga ketika manusia rusak, Allah tidak kepingin gitu. Nah, sebetulnya kalau lihat keadaan manusia seperti kita gitu misalnya, kalau melihat orang yang begitu jahat gitu, kita tidak kepingin kan jalin hubungan dengan orang itu. Tidak ada yang baik di dalam manusia yang membuat Allah itu kepingin bersekutu memulihkan hubungan. Kalau kita lihat secara manusia, sebabnya kenapa kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena keadaan kita itu sudah sangat rusak, tidak ada yang baik. Kita terus. 3, mengapa kita tidak mengalami perjumpaan itu? Karena dosa itu sudah merusak hubungan kita dengan sesama. Dalam Kejadian 3:12 itu ketika Tuhan datang ke taman itu dan tanya, apa kau makan buah itu? Apa yang dikatakan Adam itu? Perempuannya kau tempatkan di sisiku. Dia nyalakan Adam, nyalakan Hawa istrinya, menyalahkan Tuhan juga karena Tuhan yang menempatkan perempuan itu di sisinya. Secara tidak sadar dia menyalahkan Tuhan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Adam itu hubungannya dengan Hawa itu sudah terganggu. Ini loh perempuan ini, kalau tidak ada dia, aku tidak akan makan tuh buah. Jadi dari sini kita lihat bahwa hubungan antara manusia itu sudah jadi rusak. Gitu. Roma 1 ayat 29 itu mengatakan begini, dengan penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Itu dikatakan oleh Paulus, keadaan manusia yang sudah rusak ini dipenuhi dengan kedengkian. Ini kan hubungan dengan manusia. Sampai pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat. Dan itu ternyata ya Alkitab menceritakan pasal Kejadian 4 itu. Itu generasi kedua. Generasi kedua setelah Adam baru anak-anaknya. Nah, generasi kedua saja sudah ada saling iri. Siapa yang ngajarin? Ya, siapa yang ngajarin? Kain itu iri kepada adiknya karena persembahan adiknya diterima, persembahannya dia tidak. Siapa yang ngajari Kain ini marah lalu membunuh adiknya? Gak ada. Itulah dosa. Bayangkan saudara, ini baru generasi kedua. Manusia belum banyak. Ya manusia belum berkembang memenuhi bumi belum. Ya masih di seputaran Taman Eden di dekat-dekat situ. Ya mereka sudah dosa itu sudah berkembang, merusak hubungan sesama manusia. Bayangkan sampai hari ini. Kalau kita melihat kejahatan hari ini, ya kejahatan itu sudah ngeri gitu. Ya kalau ada di sosmed itu ada penculikan anak. Ya saya perhatikan betapa mereka tega gitu, memisahkan anak dari ibunya. Bahkan ada ibu-ibu yang gendong bayinya ini loh. Dibius, dirampas bayinya. Gimana itu terjadi? Rusaknya hubungan manusia dengan sesamanya. Dan itu akan terus berkembang sampai akhir zaman ini. Nah, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 20. Itu, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudaranya. Tahukah saudara bahwa hubungan kita dengan sesama kita itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak berbaikan dengan sesama kita, hubungan kita dengan sesama kita rusak,
rusak pula lah hubungan kita dengan Tuhan. Tadi ayat tadi Yohanes 4 itu jelas mengatakan kalau kita mengatakan oh saya mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, kita adalah pembohong. Tidak mungkin terjadi. Itu sesuatu yang nonsen. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat? Karena saudara berpikir gimana ya saya mengasihi Tuhan? Tidak terlihat gitu. Oh, saya mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi saya. Iya, tapi apa kita bisa mengasihi sesama kita? Ya kelihatan ini loh. Jadi hubungan Allah itu ditentukan oleh hubungan sesama. Jadi kita lihat bagaimana dosa itu merusak hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan menyembunyikan dirinya, kata. Lalu dosa itu merusak diri kita sendiri sehingga makin jahat dan makin jauh dari Tuhan. Ya, dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ketika hubungan kita dengan sesama rusak, hubungan dengan Allah juga rusak. Nah, kondisi seperti ini, ya, kondisi keadaan yang berdosa seperti ini, tidak mungkin terjadi perjumpaan dengan Allah. Enggak mungkin. Nah, bagaimana Allah menjumpai kita sedang ada permusuhan antara Dia dengan manusia? Bagaimana Allah itu jatuh cinta kepada manusia karena keadaan yang sangat rusak itu. Dan bagaimana Tuhan bisa berjumpa dengan orang yang membenci saudaranya? Nggak mungkin. Itu sebabnya maka dibutuhkan apa yang namanya pengampunan dosa itu. Pengampunan dosa. Artinya pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Jadi kalau kita salah itu kan dihukum gitu ya. Di pemerintahan juga, di negara kita juga ada hukum yang kalau kita langgar itu merupakan kesalahan, nah itu ada sanksinya. Nah, dengan Allah begitu juga. Dosa itu selalu berakibat. Tadi kita lihat akibatnya apa, dan itu akan berakhir dengan penghukuman kekal selama-lamanya. Itulah maut. Pengampunan dosa dibutuhkan. Tidak ada dasar bagi Allah untuk mengampuni kita, tidak ada. Ya, termasuk perbuatan baik kita, perbuatan amal kita. Ya, banyak orang berpikir kalau saya baru buat dosa, saya harus ganti dengan perbuatan baik. Itu bukan ajaran Alkitab. Nah, itu ajaran di luar Alkitab. Karena tidak ada dosa itu yang bisa ditutupi dengan amal kita. Kadang kita menghibur diri gitu. Oh, tadi saya sudah buat dosa. Oh, apa? Ya saya mau sekarang berbuat amal, saya mau doa sungguh-sungguh, saya mau memberikan persembahan, saya mau ibadah pada Tuhan supaya dosa saya diampuni. Tidak ada alasan seperti itu. Kenapa? Karena keadaan manusia itu sudah sangat rusak. Keadaan manusia sudah sangat rusak. Sehingga Yesaya mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor katanya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis katanya. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian seperti menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kain kotor itu bicara dalam pengertian ini adalah kain yang dipakai untuk pembalut itu. Zaman dulu kan orang pakai kain, kalau sekarang pembalut dibuang. Tapi kalau dulu pakai kain, itu kain kotor, itu kain yang najis. Yang melambangkan kenajisan. Karena bagi orang-orang Israel, haid itu atau datang bulan itu sesuatu yang najis. Dan mereka harus terpisah dari semua. Ya, kalau kita baca di Imamat itu bagaimana perempuan yang haid itu ketika dia duduk di sebuah kursi itu jadi najis. Kalau ada orang yang lain duduk di situ, dia juga jadi najis. Jadi perbuatan manusia, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor yang najis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena keadaan manusia itu sendiri yang sudah rusak. Bagaimana dari sesuatu yang rusak itu muncul yang baik gitu. Bagaimana dari yang najis ini akan muncul yang kudus? Nggak mungkin. Jadi pengampunan dosa itu tidak didasarkan kepada
perbuatan baik kita kepada amal kita, ya tidak ada satupun ya yang bisa menebus manusia. Kenapa? Karena pengampunan itu bukan murahan. Ya, pengampunan itu sesuatu yang sangat mahal sehingga manusia tidak bisa bayar. Bagaimana kita bisa meredakan murka Tuhan itu dengan perbuatan baik kita. Berapa yang dituntut dari perbuatan baik? Berapa banyak perbuatan baik yang Tuhan tuntut untuk mengampuni dosa kita? Gak ada. Karena perbuatan baik itu kan tidak ada batasnya gitu. Ya, kita baru ngasih pengemis misalnya 100.000, itu sudah perbuatan baik. Apakah itu bisa mengampuni dosa kita? Atau kita mau beri, saya mau nolong orang, tak kasih 1 juta. Apakah itu bisa membayar dosa kita? Tidak ada. Nah, karena manusia tidak bisa bayar, itu sebabnya Allah berikan dengan cuma-cuma. Allah tidak lihat lagi manusia yang begitu rusak sehingga tidak ada yang baik katanya yang bisa jadi alasan bagi Allah untuk mengampuni manusia, enggak ada. Tapi Tuhan berikan kasih-Nya itu pemberian cuma-cuma. Efesus 2:8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada satu andil pun yang dapat kita berikan untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya, karena memang keadaannya sudah begitu rusak. Tidak ada satupun andil dari kita yang bisa membuat Tuhan itu berkemurahan kepada kita. Tidak, semata-mata adalah kasih karunia. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, itu semua karena kasih karunia saja. Bukan karena kita baik. Tidak ada alasan, saya pilih ini karena ini baik ini. Saya jadikan anak. Atau di dalammu itu ada sesuatu yang baik, aku pilih kamu. Enggak, semuanya karena kasih karunia. Kalau kita ada di sini, nah kita menjadi milik Tuhan, itu kasih karunia. Jangan ada orang membanggakan diri katanya. Tidak ada andil sedikit pun. Kalau Allah mau mengampuni kita, tidak ada dasar sedikit pun bagi Allah itu mau mengampuni kita, kecuali kasih karunia-Nya. Apa dasar Allah mengampuni kita? Adalah korban dari Yesus Kristus. Hanya karena korban Yesus. Dan Yesus mati bagi kita, itu Dia menanggung hukuman kita. Ya, yang maut yang seharusnya kita alami ditanggung oleh Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa, kata dalam 2 Korintus 5:21. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya kita itu dibenarkan oleh Allah. Gak ada sedikit pun dari kita yang bisa kita sumbangkan gitu. Tuhan, saya mau nyumbang perbuatan baik saya, atau saya mau beribadah, saya mau beri persembahan supaya hubungan itu pulih. Gak ada. Tidak. Tetapi itu terjadi semata-mata hanya karena pengorbanan Kristus. Dan Kristus datang ke dalam dunia ini hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan. Yang begitu limpahnya kepada kita yang sudah rusak ini loh. Saya ingin supaya kita memahami ini, supaya kita itu benar-benar merasa, Tuhan tuh begitu mengasihi saya. Kalau saya merenungkan bagian ini, saya merasa, Tuhan, siapa sih saya ini? Dulu saya merasa saya cukup baik gitu. Ya dulu waktu saya masih remaja gitu. Kenapa ya kok Tuhan memilih saya, kok bukan kakak saya, kok bukan adik saya, kok saya? Saya merasa, di dalam saya itu ada yang baik. Ternyata tidak. Ya, Tuhan buka itu semua. Ya ketika saya dikirim ke Banjarmasin, saya tahu siapa saya. Dan saya mengenal siapa saya di situ. Saya ini orang yang kayak gini ya. Lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman. Ya diperlakukan seperti ini oleh sesamanya. Saya merasa tidak bisa gitu. Saya baru mengenal bahwa saya sebetulnya tidak layak untuk menerima pengampunan dosa itu. Tetapi saya bersyukur karena Yesus mati untuk kita. Dan pengampunan itu diberikan. Sehingga hubungan kita yang rusak itu
dipulihkan. Kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Pintu perjumpaan dengan Tuhan itu terbuka. Hanya karena Kristus mati. Tirai terbelah dari atas ke bawah. Tirai yang menghalangi antara bait suci, ruang suci dan Maha Kudus itu terbelah menjadi dua ketika Yesus mati. Pintu perjumpaan Allah itu terbuka sekarang. Allah buka dirinya gitu. Dia buka seluas-luasnya agar kita masuk. Nah sekarang tinggal kita, bagaimana kita? Maukah kita masuk? Ya karena Allah sudah buka dirinya dengan kemurahannya yang luar biasa gitu. Yang tanpa jasa manusia Tuhan berikan itu semua. Begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan nyawanya sendiri. Kita pikir mungkin hanya Yesus mati itu disalib. Sesuatu yang sering kita dengar, akhirnya kita tidak menghargai gitu. Kita sering lihat tanda salib, di mana-mana ada tanda salib. Kita merasa salib itu sesuatu yang begitu remeh gitu. Tapi tahukah kita itu pengorbanan yang sangat luar biasa karena dipisahkan dari Bapaknya. Itulah neraka. Dia dipisahkan supaya apa? Hubungan kita dengan Bapa itu pulih. Pintu terbuka sekarang. Dia menyediakan pengampunan yang limpah seperti Bapa dari anak bungsu itu. Bapa itu selalu menunggu. Dia tunggu, bahkan tiap hari mungkin dia tunggu anaknya mana. Ketika anak itu pulang dalam keadaan yang compang-camping, yang tidak dikenali lagi mungkin karena keadaannya sudah berubah, keadaan tubuhnya sudah berat, tapi Bapak itu mengenali. Itu satu bukti bahwa Bapak itu sangat rindu, hatinya terbuka untuk kita. Tinggal kita sekarang. Apa yang dibutuhkan dari kita? Dari kita yang dibutuhkan itu iman. Percaya kepada Yesus Kristus. Dan pengakuan dosa. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan buka pintunya. Seperti Tuhan buka buat semua, tapi yang percaya kepada Yesuslah yang akan menerima anugerah itu dan mengaku. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iman dan pengakuan iman kepada Kristus dan pengakuan dosa itu merupakan syarat untuk diampuni Allah. Tidak ada syarat lain, bukan amal, bukan ritual ibadah, bukan apapun yang bisa Tuhan mengampuni kita. Tuhan sudah menyerahkan Yesus untuk korban. Jadi kita adalah beriman kepadanya dan mengakui dosa-dosa kita. Anak bungsu yang datang kepada bapaknya itu, dia berpikir begini, aku akan datang kepada bapak dan mengatakan, bapak aku sudah berdosa kepadamu. Bapaknya menerima? Sebelum dia mengaku bapak sudah menerima. Sudah, buktinya apa? Ditunggu kok sama bapaknya. Bapaknya lari menjumpai anak ini sebelum anak itu mengaku, itu Tuhan. Nah, ketika perjumpaan itu terjadi antara bapak dengan anak yang hilang ini, baru ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu dibutuhkan supaya kita itu dibebaskan dari rasa bersalah. Bapak itu menerima kita. Menerima kita apa adanya. Tapi pengakuan dosa itu membuat hati nurani kita itu menjadi murni. Itu saja. Ya, sehingga perjumpaan dengan Allah itu benar-benar akan kita rasakan dan kita mengalami damai sejahtera, mengalami mujizat itu terjadi. Kalau saya ngomong mujizat bukan orang sakit sembuh, bukan itu saja mujizat, tapi mujizat perubahan hidup kita. Ya, perubahan hidup kita, damai sejahtera di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak nyaman ini masih ada damai sejahtera, itu mujizat. Ya, sering kita nyanyikan mujizat terjadi. Jangan bayangkan mujizat itu nanti yang lumpuh jalan, yang buta melihat. Bukan hanya itu.
Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika kita berubah dari kehidupan yang lama menjadi hidup baru. Jadi dari pihak Tuhan sudah terbuka. Tuhan Yesus mati bagi kita. Dari kita mengaku. Kita sudah percaya mengaku dosa kita. Tuhan akan ampuni kita. Dia akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Tapi masih ada lagi syaratnya. Apa yang ketiga? Ini yang menjadi bagian kita itu adalah pengampunan kita kepada sesama kita. Ayat yang kita sudah baca tadi dalam Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 21 itu mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, jadi pengampunan kita kepada sesama kita itu mempengaruhi pengampunan kita kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami itu jelas dikatakan gitu, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu pernyataan kesediaan untuk mengampuni, bahkan telah mengampuni seluruhnya. Seperti kami juga mengampuni, bukan mau mengampuni, maka seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini merupakan syarat untuk pengampunan. Apa? Mengampuni sesamamu. Jadi sebelum kita menghampiri Allah, masalah dengan sesama kita harus selesai. Yang saya baca dari ayat pasal Matius 5 ayat 23. Sebab itu katanya, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ini kita yang bersalah gitu. Saya bersalah kepada si A. Lalu saya ingat, oh iya si A itu sakit hati sama saya. Ya. Maka tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saya yang bersalah kepada si A, saya harus datang dulu kepada si A, selesai dulu. Tapi Matius 6 ayat 14 dan 16 itu mengatakan begini, Matius 6 ayat 14-15. Sebab itu jika engkau persembahkan persembahanmu, itu ayat 16, pasal 6 ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini dari kita sekarang. Ada orang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni dia. Jadi selesai gitu. Ya kok saya bersalah, saya mesti datang menyelesaikan, tak ampun kepada dia karena dia sakit hati, saya harus selesaikan. Tapi sebaliknya, kalau dia bersalah kepada saya harus mengampuni dia. Jadi ini menjadi syarat bagaimana Allah menghampiri kita, ya berkenan kepada kita, hubungan kita dengan Bapa itu baik. Kalau hubungan kita dengan sesama selesai, yaitu memaafkan dan minta maaf. Minta maaf. Yang mana yang sulit ini? Minta maaf atau memaafkan? Ada orang bilang, oh yang gampang itu memaafkan. Betul? Minta maaf itu sulit. Kalau saya bilang iya, memang minta maaf itu sulit. Kenapa? Karena ketika saya minta maaf, berarti saya memposisikan diri sebagai orang yang bersalah gitu. Orang yang bersalah. Dan itu tidak gampang gitu. Ya, saya harus mengaku salah. Dengan meminta maaf itu berarti saya mengaku salah. Saya melakukan kelemahan saya dan itu tidak gampang. Tapi ada orang juga yang gampang minta maaf gitu. Tapi untuk memaafkan nanti dulu. Saya sudah kadang sakit hati. Saya sudah sakit hati. Sehingga kita sulit memaafkan orang. Tapi kedua-duanya harus dilakukan gitu. Supaya hubungan kita dengan sesama selesai. Nah, kalau kita sudah selesai dengan sesama kita, hubungan dengan Allah juga akan selesai. Itu firman Tuhan, ya bukan saya mengatakan.
Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak akan diampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni sesama, Bapa juga tidak mengampuni kita. Ini tidak berbicara tentang keselamatan. Ya, berarti masuk neraka dong tidak diampuni. Enggak, karena kita selamat itu karena iman. Ya, karena percaya kepada Yesus. Tapi ayat ini kalau tidak diampuni itu berarti terhalangnya anugerah Allah itu mengalir dalam hidup kita. Ya, ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, anugerah Allah atas kita terhambat. Ya, sehingga kita tidak bisa merasakan Tuhan itu begitu baik kepada saya, berikan damai sejahtera, terhalang gitu. Ayo coba kalau kita tidak mengampuni orang, kan di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera gitu. Tapi kalau lihat orangnya, aduh rasanya kepingin gini ya, sudah rasanya kepingin nerkam gitu. Kenapa? Tidak ada damai. Berarti anugerah Allah atas hidup kita yang berupa damai sejahtera itu terhalang karena ketidakada pengampunan dari kita. Jadi jangan pikir, oh yang penting saya masuk surga, mati masuk surga. Ya ada seorang hamba Tuhan tuh yang begitu bencinya kepada seseorang. Sampai orangnya mati juga masih benci gitu. Saya sampai heran, ini apa mau diajarkan kepada jemaatnya. Tapi itu terjadi gitu. Hamba Tuhan juga ngalami seperti itu. Tapi kita tidak boleh berpatokan, wah hamba Tuhan aja gitu kok apalagi saya. Nah, itu urusannya mereka, urusan kita dengan Tuhan. Coba kita periksa, apakah masih ada saudara-saudara kita yang menyakiti kita yang belum kita ampuni. Jangan mimpi ketemu Tuhan kalau kita belum bisa mengampuni. Tidak akan mengalami damai sejahtera dan berkat anugerah kasih karunia itu tidak akan mengalir dalam hidup kita. Karena terhalang oleh ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Mari kita lepaskan semua sakit hati kita. Ya, kalau masih ada, lepaskan. Atau kalau kita merasa ada salah kepada yang kita sadari tentu ya, yang tidak kita sadari ya aneh kalau kita datang tiba-tiba kepada orang yang kita tidak pernah salah lalu tiba-tiba maafkan saya. Orangnya jadi bingung lah, maaf apa kamu tidak pernah salah toh. Jadi apa yang kita sadari yang kita menyakiti orang ya kita selesaikan. Selesaikan dulu baru kita akan mengalami. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana pengampunan Allah itu akan mendamaikan kita dengan Allah. Pengampunan Allah yang diberikan kepada kita setelah Yesus mati, lalu setelah kita menyelesaikan dosa kita itu dengan pengakuan dosa kita dan hubungan kita dengan sesama kita baik. Maka pengampunan Allah itu akan diberikan kepada kita dan itu akan mendamaikan kita. Allah mulai berdamai lagi dengan kita. Sehingga doa-doa kita, ibadah kita akan berkenan kepadanya. Jadi pengampunan ini yang diberikan oleh Tuhan, dasarnya adalah korban Yesus, bukan jasa kita. Tapi dari pihak kita dituntut apa? Percaya kepada Yesus. Ya kita punya akses untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu mengakui dosa dan mengampuni sesama kita. Selesai dengan sesama kita. Pertanyaannya sekarang, adakah sakit hati yang kita simpan hari ini? Ayo kita selesaikan. Jangan bawa terus sakit hati itu, ya kebencian itu hanya seperti sampah yang kita simpan di lemari. Ada bapak ibu yang nyimpan sampah di lemari, ya lemari pakaian atau lemari makan gitu, ada sampah di situ. Itulah kebencian yang kita simpan dalam hati, yang akan merusak. Ya bukan hanya diri kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kita juga makin gersang hati ini. Ya karena kita tidak punya damai sejahtera. Anugerah Allah itu terhalang, sehingga akhirnya kita makin gersang hati kita.
Jangan kalau hati kita gersak ini jangan ada orang salah pada kita. Kita akan terkam orang itu makin jauh lagi kita dari Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat dalam Kolose 3:13 mengatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Ada satu tempat yang mulia di mana anugerah Tuhan itu tercurah, yaitu di salib itu. Disitulah kita akan menerima pengampunan Tuhan itu. Kasih itu terus mengalir dalam hidup kita. Maukah kita mengalirkan itu kepada sesamamu? Kita sudah diampuni oleh korban salib itu. Dan kita sekarang membuka hati kita untuk mengampuni orang lain. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu lagi. Datang kepada Dia. Jangan simpan sakit hatimu. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengampunan yang sungguh luar biasa. Kita tidak akan pernah mengira bagaimana Allah mengampuni kita. Tidak ada yang baik di dalam kita yang menjadi dasar bagi Allah untuk jatuh hati kepada kita. Kita begitu rusaknya, kita melawan Allah itu, memusuhi Tuhan itu dengan hati kita dan seluruh perbuatan kita. Tapi Allah dengan kasih yang besar, yang menyerahkan Yesus Kristus bagi kita. Dia buka jalan untuk kita datang kepadanya, menghampiri Dia, dan berjumpa dengan Dia secara pribadi. Hanya karena kasih. Maukah kau mengalirkan kasih itu kepada sesamamu, mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu. Mari nyanyikan nyanyian ini dengan hati yang penuh syukur kepadanya. Haleluya. Sebagai
Sekali lagi kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa yang mengasihi kami. Karena Engkau Allah yang terus menolong kami. Dan sekali lagi kami menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami sendiri menghadapi tantangan kehidupan kami yang harus kami hadapi dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau berikan kami hikmat dan semua tugas-tugas yang harus kami selesaikan dalam hidup ini. Tuhan berikan kami kekuatan menghadapi tantangan di depan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan terus iman kepada kami untuk merasa aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kasih kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bersama kami, mereka yang sakit, jamah mereka, berikan kekuatan pada mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, hiburkan hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan beri kami kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa juga untuk Mukerda yang akan datang Tuhan hari Selasa dan Rabu. Tuhan berikan urapan hikmat-Mu kepada mereka yang melayani. Semua hamba-hamba Tuhan yang berkumpul, ya Tuhan akan disegarkan kembali. Semua masalah yang terjadi dalam pekerjaan Tuhan di Jatim Bali, Tuhan tolong agar bisa diselesaikan dengan baik. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang membiarkan kami, Engkau yang tidak meninggalkan kami, Engkau menyertai kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Kami percaya tangan-Mu selalu akan menopang dan melindungi kami. Inilah kami ya Tuhan yang kami persembahkan. Sebab doa kami mempersembahkan ibadah kami pagi ini kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkati dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Berkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasih, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu. Terus akan melimpah yang baik dalam hidupmu. Kerjakanlah apa yang dikuatkanlah engkau oleh kuasanya. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menyertai saudara. Roh Kudus menuntun, mengurapi, memakai saudara sekalian. Jadi berkat dimanapun engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Gereja kita memiliki rencana untuk mengganti speaker. Diharapkan speaker yang baru dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi kita. Mohon dukungan dalam doa dan dukungan dana. Tanggal 8 hingga 9 Agustus ada musyawarah kerja daerah Jawa Timur Bali di Pacet. Bapak Ibu Gembala, Pendeta Muda Winarto dan Fanuel akan menghadirinya. Doakanlah. Tuhan Yesus memberkati.